Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak yang ibu sayangi, jumpa kembali dengan Ibu Rina pada video pembelajaran 3 ini. Mudah-mudahan pada hari ini anak-anak semua dan keluarga sehat walafiat. Amin. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita kali ini akan bermanfaat dan mendapat pahalanya dan akan lebih dapat kita terima. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan melanjuti pembelajaran 3 kita dengan materi pokok, yaitu Aku Anak Soleh. Adapun kompetensi dasar pembelajaran yang ingin kita capai adalah pertama, untuk KD pengetahuan adalah 1. Memahami sikap santun dan menghargai teman baik di rumah, sekolah, di masyarakat dan sekitarnya. 2. Memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dan 3. Memahami makna perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. 4. Memahami makna perilaku hormat dan patuh pada orang tua dan guru. 5. Yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Untuk KD keterampilan yang ingin kita capai pada pembelajaran 3 ini adalah 1. Mencontohkan sikap santun dan menghargai teman baik di rumah, di sekolah, dan masyarakat sekitar. 2. Mencontohkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mencontohkan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mencontohkan perilaku hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Yang 5. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuki sub materi pokok kita pada pembelajaran 3 ini, mari kita pahami terlebih dahulu pengertian Aku Anak Soleh. Jadi harus kita tahu apa itu anak soleh. Adapun pengertian anak soleh adalah anak-anak yang senantiasa menunjukkan perilaku terpuji dan rajin beribadah. Perilaku terpuji ini adalah perilaku yang mendatangkan banyak manfaat baik diri sendiri maupun orang lain. Perilaku terpuji ini disebut juga akhlakul karimah, yang merupakan lawan dari akhlakul mahmudah, yaitu akhlak yang tercela. Dalam pembelajaran 3 ini kita akan mempelajari beberapa perilaku anak soleh, diantaranya jujur, amanah, hormat dan patuh pada orang tua dan guru, serta santun dan menghargai teman. Baik, kita mulai dari perilaku anak soleh yang pertama, yaitu jujur. Jujur adalah perilaku seorang yang lurus hatinya, tidak suka berbohong, atau jujur dapat juga diartikan adanya kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Jadi, jujur tidak hanya dalam perkataan tetapi juga dalam perbuatan. Misalnya, jujur dalam perkataan, suatu ketika tanpa disengaja kita menjatuhkan barang milik teman sehingga pecah atau rusak, maka kita harus minta maaf karena telah menjatuhkan barangnya dan menggantinya apabila temannya menyetujui. Jangan kita bilang,
bukan aku, padahal hati kita membenarkan bahwa kita yang menjatuhkannya, walau tanpa sengaja. Kemudian jujur dalam perbuatan, misalnya menukar barang yang jelek milik kita dengan barang milik orang lain yang bagus untuk dijadikan milik kita, untuk jadikan kita ambil. Contoh lainnya jujur dalam perbuatan seperti cerita seorang gadis yang jujur dalam buku materi kita halaman 24, yang mungkin tadinya anak-anak ada yang sudah membacanya. Kalau belum baca, nanti baca kembali ya, selesai video ibu ini baca yang mana yang ibu masukkan cerita anak yang jujur itu. Nah, anak-anak, perbuatan yang tidak jujur ini harus kita jauhkan dalam kehidupan kita sehari-hari atau kapanpun, termasuk hal-hal yang kita anggap sepele. Kita anggap itu cuma main-main saja. Karena apabila kita terbiasa berbuat tidak jujur, maka sampai nanti kita akan sering berbuat tidak jujur. Allah tidak suka terhadap hambanya yang berbuat tidak jujur, bahkan kita akan berdosa. Di dunia pun, apabila kita banyak berbuat tidak jujur, kita tidak disenangi orang, bahkan akan dibenci oleh semua orang. Karena itulah anak-anak, marilah kita selalu berbuat jujur. Berbuat jujur harus kita biasakan sejak dari sekarang. Misalnya menjawab soal dari bapak ibu guru. Bila perintahnya anak-anak kerja sendiri, ya harus kerjakan sendiri, bukannya bapak ibu atau kakak atau yang lainnya mengerjakannya. Sementara anak-anak asik dengan bermain, asik main game. Nah, ya, hal seperti itu bukan perilaku anak soleh atau perilaku anak soleha. Kemudian juga kita harus jujur dalam membalikan uang sisa belanja dari bapak ibu kita yang ketika disuruh membeli sesuatu, umpamanya ada pengembaliannya, ada sisanya, kasihkan, jangan langsung kita ambil langsung jajan. Nah, kemudian juga terhadap bapak ibu guru juga kita harus selalu membiasakan berperilaku jujur. Misalnya bapak ibu guru kita bertanya, kenapa kemarin tidak sekolah? Nah, kita harus jawab yang jujur apapun alasannya, ya. Kemudian ada lagi umpamanya kita tidak mengerjakan PR. Nah, terus bapak ibu guru nanya, kenapa tidak buat PR? Maka jawablah sejujurnya, walaupun resikonya kita dimarahi. Nah, karena memang kita salah atau ada suatu penyebabnya, dan segera kita untuk meminta maaf supaya kita menjadi terbiasa berperilaku jujur. Oh ya, awal tahun ajaran kemarin ibu menugaskan anak-anak mengisi kegiatan spiritual harian. Lembaran ini diisi dengan jujur. Misalnya anak-anak belum bisa atau belum sempat untuk rutin melakukan kegiatan sholat 5 waktu atau mengaji. Ya, tidak apa-apa, jangan diconteng. Apalagi akan diparap oleh orang tuanya. Isilah dengan jujur, kosongkan bila sholat dan ngajinya masih bolong-bolong. Insya Allah ke depan anak-anak sholat dan mengajinya akan lebih baik lagi. Begitulah salah satu perilaku anak yang soleh. Jadi anak-anak, di akhir pembahasan materi kita tentang jujur ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Jujurlah dengan nada Lihat Kebunku. Oke, anak-anak akan simak atau boleh mengikuti dengan suara yang pelan dahulu supaya lagunya bisa kita bisa anak-anak dengarkan. 1, 2, 3. Marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. Setiap hari jujurlah selalu. Wahai anakku,
jujurlah semua. Iya, mari anak-anak di rumah diulangi kembali ya, biar lebih hafal. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, ibu akan lanjuti sub materi pembelajaran kita anak soleh hari ini, yaitu tentang amanah. Nah, amanah adalah salah satu perilaku terpuji yang harus kita miliki. Nabi kita Muhammad SAW adalah teladan yang harus kita ikuti. Beliau sejak dari kecil telah berperilaku amanah. Ketika beliau diamanahkan oleh pamannya berdagang ke negeri Sam. Siapa nama pamannya? Yaitu Abu Thalib. Beliau ketika itu masih berumur 12 tahun. Kira-kira kalau sekarang ini umur 12 tahun itu kelas 6. Beliau diamanahkan oleh pamannya menjaga barang-barang yang untuk didagangkan. Nah, oleh Nabi kita Muhammad SAW yang masih kecil itu, barang-barang yang dititipkan pamannya tadi itu kan berbulan-bulan dititipkan. Nah, beliau jaga dengan baik sekali, dengan baik, dan dirawatnya. Dan apabila hasil dagangannya, hasil jualannya tadi dilaporkan dengan jujur, tidak ada disembunyi-sembunyikan. Begitulah sifat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika ia berdagang di negeri Sam yang diamanahkan oleh pamannya di usianya yang masih sehingga karena sikap amanah beliau ini baik di dalam masyarakat, dalam ikut berdagang di usia yang masih anak-anak, masyarakat telah memberi beliau gelar Al-Amin, yang artinya adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Jadi Al-Amin itu gelar Nabi kita, gelar yang sangat istimewa untuk Nabi kita Muhammad SAW yang didapatnya ketika masih umur 12 tahun. Bukannya Allah memberi gelar Al-Amin, tapi masyarakat atas kejujuran dan kejujuran daripada Nabi kita Muhammad SAW. Anak-anak, kata-kata amanah berarti dapat dipercaya. Amanah itu terbagi dua macam, yaitu amanah kepada Allah SWT dan amanah kepada sesama manusia. Amanah pada Allah yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di antaranya kewajiban kita itu adalah mengerjakan sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan lainnya. Sedangkan amanah terhadap sesama manusia seperti amanah kepada orang tua, kemudian amanah kepada guru, ya. Kemudian lagi anak-anak seperti amanah pada orang tua untuk anak-anak agar belajar yang baik sementara orang tua kita letih mencari nafkah untuk biaya hidup serta mengurusi keperluan dan kebutuhan keluarga setiap hari. Maka sudah sepantasnya lah mereka kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita itu dengan perilaku kita yang amanah, belajar yang tekun dan berperilaku yang terpuji, serta menjaga nama baik mereka kapanpun dan dimanapun kita berada. Anak-anak, sub materi pembelajaran 3 kali ini yang akan kita pahami adalah memahami makna perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak-anakku yang ibu sayangi, untuk kata orang tua dan guru sudah setiap hari kita dengar dan kita jumpai. Jadi yang dimaksud dengan orang tua adalah bapak, ibu kita, atau ayah, bunda, atau mami, papi. Ibu
adalah seorang yang melahirkan kita dan merawat kita hingga dewasa tanpa mengenal lelah dan tanpa letih. Sedangkan Bapak adalah seorang yang carikan nafkah dan kebutuhan buat keluarga kita juga tanpa mengenal lelah. Jadi sepantasnya lah bila kita menghormati dan patuh kepada mereka. Beliau ini orang yang sangat berjasa pada kita. Hormat dan patuh pada orang tua merupakan kewajiban anak-anaknya. Anak-anak, apa pula yang dimaksud dengan hormat dan patuh pada orang tua? Nah, jelaskan ya. Hormat pada orang tua maksudnya kita menghargai dan mengagungkan atau sopan dan santun. Sedangkan yang dikatakan patuh adalah menunjukkan sikap hormat dan mematuhi segala perintahnya. Dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Quran surah Al-Luqman ayat 14. Anak-anak, berikut ini adalah contoh-contoh sikap hormat dan patuh pada orang tua. Di antaranya adalah 1. Patuh dan taat bila dinasehati. Nah, apabila orang tua menasehati, maka kita harus patuh dan taat selagi nasihat tersebut tidak menuju pada hal-hal perbuatan yang tercela. Kedua, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Itu wujud dari tanda kita terima kasih kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Jadi apabila kita lihat bapak ibu kita di rumah sibuk, banyak pekerjaannya, semampunya kita bantu. Sekiranya kita bisa nyapu, kiranya kita bisa ngangkat pakaian, bantu angkat pakaian. Sore-sore umpamanya pintu jendela belum ditutup, kita tutup. Itulah semampu kita. Kemudian yang keempat, kita selalu ingat untuk mendoakan seperti doa berikut. Anak-anak sudah hafal kan? Coba kita baca ya doanya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma ghafirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Anak-anak sekalian yang ibu sayangi, bagaimana cara kita hormat dan patuh kepada guru? Kita juga diharuskan hormat dan patuh pada guru. Di samping guru itu ada hormat dan patuh pada keluarga kita lainnya, misalnya hormat pada kakak, ya, pada adik, menyayangi adik. Selain itu juga hormat dan patuh kepada bapak ibu guru kita. Berikut ini contoh menghormati dan mematuhi ibu guru. Nah, ibu bapak guru ini adalah yang mendidik kita, mengajar kita, memberi kita ilmu di sekolah agar kita menjadi orang pintar, menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang berakhlak mulia. Gimana caranya? Berikut ini kita perhatikan ya. Pertama itu saat bertemu dengan guru. Bagaimana saat kita bertemu dengan guru? Ya, mengucapkan salam. Tentunya mengucapkan salam. Assalamualaikum Bu Guru atau Assalamualaikum Pak Guru. Dengan kita menyalami tangannya.
ya menciumnya. Itu apabila bertemu dengan Bapak Ibu guru, terutama ketika sedang tidak ada virus corona ya. Kalau sedang virus corona ini kita cukup salam COVID saja, karena dikhawatirkan adanya virus corona. Nah, kemudian bagaimana lagi cara kita bila bertemu Bapak Ibu guru? Menunjukkan wajah berseri-seri. Jangan kita cemberut, ketemu Bapak Ibu guru cemberut. Walau sekalipun kita lagi mau marah pada siapa ya, tapi bila gitu bertemu Bapak Ibu guru, tunjukkan wajah kita manis, berseri-seri, paling tidak senyum. Nah, kemudian saat guru memberikan tugas PR, gimana sikap kita sebagai murid? Yaitu selalu mengerjakan, menyelesaikan tepat waktu. Jangan kalau ditanya sehari belum, kemudian waktu tanya lagi belum lagi. Nah, itu namanya belum bisa menghormati guru ya. Kemudian jangan bermalas-malasan ketika guru memberi tugas, apalagi sekarang anak-anak sedang belajar online. Bila ada tugas dari Bapak Ibu guru, segera kalian kerjakan, jangan ditunda. Bila tunda-tunda akan jadi bertumpuk-tumpuk, akhirnya sudah malas. Apa sudah malas, akhirnya banyak tertinggal pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, kemudian anak-anak untuk saat guru lagi menasehati, nah kayak ibu sekarang, nanti ibu lagi menasehati anak-anak, gimana sikap kita? Pertama, anak-anak ada ya, sikap kita adalah mendengarkan dengan tulus. Gimana dengan tulus? Artinya menerima dengan hati yang tulus, bukannya di kayaknya mukanya tulus tapi di hatinya ngomel, artinya tidak tulus namanya ya. Kelihatan dari matanya itu apabila seorang yang tidak tulus. Kemudian apabila Bapak Ibu guru memberi nasihat, maka menaatinya. Nah, kalian harus menaatinya. Tentunya nasihat Bapak Ibu guru itu tidak mungkin nasihat-nasihat yang buruk. Nasihat Bapak Ibu guru insya Allah adalah nasihat akan membawa kebaikan bagi kehidupan anak-anak semua. Anak-anak sekalian, ada lagi yang harus anak-anak ketahui, itu saat berbicara dengan guru. Gimana cara kita saat bicara guru? Nah, pertama berbicara dengan santun. Gimana maksudnya dengan santun itu? Bicaralah dengan suara yang tidak terlalu keras. Jangan kayak bentak-bentak, kayak marah, kayak apa itu? Ember jatuh. Nah, pokoknya ya. Tahu kan gimana? Kerasnya. Kalau ibu gurunya kayak ibu sudah tua, terkejut akhirnya bisa pingsan. Nah, gitulah kira-kira. Makanya jangan bicara keras. Dan kedua, ingat itu tidak boleh memotong pembicaraan. Apabila Bapak Ibu guru lagi nasihati, itu dengarkan dahulu. Nanti selesai bicara Bapak Ibu guru boleh bertanya. Nah, jadi jangan kita biasakan untuk memotong pembicaraan. Nah, kemudian anak gimana lagi saat guru lagi mengajar. Nah, kayak sekarang ibu lagi ngajar anak-anak. Walaupun anak-anak di rumah gimana sikapnya? Nah, duduk dengan tenang, tidak mengganggu dan tidak sambil bermain-main, tidak sambil berisik. Kenapa? Supaya apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru dapat kita dengar dan dapat kita pahami, ya, dapat kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perhatikan apa yang telah diajarkan Bapak Ibu guru kita. Nah, anak-anak, gitulah cara kita, beberapa cara kita terhadap sikap kita terhadap guru. Nah, anak-anak, sampailah kita pada submateri akhir kita tentang anak soleh, yaitu santun dan menghargai teman. Mari sebelum kita lanjut pembelajaran kita, kita akan tepuk anak soleh yang tentunya anak-anak sudah tahu ya, sudah sering belajar tepuk anak soleh ya. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji,
Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iya, bagus ya. Jadi sering-sering bukan tepuk anak soleh supaya jadi anak yang soleh dan soleha. Baik, Ibu akan lanjuti pembelajaran kita, yaitu santun terhadap teman-teman ya. Santun berarti halus, budi pekerti, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan, dan suka menolong. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti tidak peduli terhadap orang lain. Adapun Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Pemaaf, Maha Penyantun kepada semua makhluknya, yang terdapat di dalam firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 9, yang artinya Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang, yaitu Al-Quran, kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Quran surat Al-Hadid ayat 9. Berikut ini beberapa contoh sikap santun yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu 1. Mengucapkan salam, selalu memperhatikan dan bermuka manis serta berseri-seri saat bertemu seseorang atau ketemu orang yang kita kenal. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah sekali-kali kamu meremehkan sesuatu kebaikan, walaupun hanya dengan muka manis, bila kamu bertemu dengan saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Jadi, anak-anak, bila kita bertemu seorang, terutama yang kita kenal, hendaklah kita memberi senyuman, maka kita sudah dapat pahala. Dan karena kita sudah mengikuti sunnah Rasul. Kemudian anak-anak, yang kedua adalah berbicara dengan lembut dan tenang, suara yang tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan. Sabar saat mendengarkan teman berbicara. Hindari kata-kata kasar, keras, dan kotor, dan dapat menyakitkan hati orang lain. Yang ketiga, peduli terhadap keadaan teman dan suka menolong kesulitannya. Ya, jadi dalam arti kita harus dengan tangan membantu ya teman yang dalam keadaan kesulitan. Kemudian lanjutnya adalah apabila ada yang sakit atau terkena musibah, usahakan untuk menjenguknya. Kemudian keempat, berteman tanpa pilih kasih, bersahabat dan bermain dengan siapa saja, kaya, miskin, normal, cacat, cakap, buruk, bangsawan, rakyat jelata, dan sebagainya, itu kita samakan. Kemudian nomor 5, tidak mencela dengan perkataan yang buruk seperti hai kurus atau hai gendut, walaupun cuma dianggap main-main. Keenam, yaitu rendah hati dan tidak menerima dengan maksudnya rendah hati dan bisa menerima dengan hati tulus atas kerja temanmu, walau menurut kita kerjanya kurang bagus, tetapi tetap kita hargai. Ketujuh, anak-anak, mengucapkan terima kasih pada teman yang telah berjasa dengan kita dengan cara yang tepat, sesuai yang biasa kita lakukan sehari-hari. Ya, 8, yaitu minta maaf kepada teman apabila kita merasa
bersalah atau menyinggung teman, perasaannya dan sebagainya, baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian 9, tidak mengambil hak orang lain dan menguasainya dengan cara mencuri, merampas, atau berdusta. Sekalipun itu kita anggap kecil atau sepele, ya. Jadi 10 adalah memberikan ucapan selamat atau sanjungan kepada dan pujian secara langsung maupun lewat pesan-pesan media. Ya. Anak-anak yang ibu sayangi, marilah kita tutup pembelajaran kita ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.